ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرج ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون Sadaqallahul Azim. Untuk selanjutnya kita akan doa bersama, semoga diberi kelancaran dan berkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kami selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah, hari ini hari Sabtu 12 Februari 2022, kami keluarga besar Al-Azhar Sragen akan mengadakan seminar parenting. Berilah kelancaran dan berbahan bagi setiap kegiatan kami ya Allah, agar mendapatkan manfaat bagi kami seluruh keluarga besar Al-Azhar Sragen. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, terima kasih ya Allah, Engkau titipkan, Engkau percayakan putra putri kepada kami ya Allah, yang menjadikan keluarga kami menjadi keluarga yang lengkap sempurna dengan rahmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan, keikhlasan, kesabaran, keistiqomahan yang berlipat dalam mendidik putra putri kami ya Allah, dengan didikan doa, cinta, kasih sayang, adab dan akhlakul karimah. Ya Allah, ya Malikal Mulki, jadikanlah anak-anak kami, anak-anak Al-Azhar Sragen kami, kebanggaan dan kecintaan kami, menjadi anak-anak yang solih solihah, baik tutur katanya, lembut budi bahasanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami pemimpin-pemimpin di masa depan, ulama, cendekiawan, pejabat-pejabat, seniman, sastrawan yang kaya hati, kaya jiwa, dan kaya harta, yang kehadirannya selalu membawa manfaat bagi sesama, agama, nusa dan bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah putra putri kami menjadi ladang jihad bagi kami ya Allah, untuk menggapai ridho-Mu, menuju firdaus-Mu. Ya Allah, ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha Pengampun, hanya kepadamu ya Allah kami meminta perlindungan dan pertolongan. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, dan ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lil qabil hadat du'a al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mr. Eko Dalamu. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dan juga doa dapat menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Dewan Pembina Yayasan Nur Ilmi Amalia kepada Bapak Dr. Haji Sarwono Sudarto MBA, kami persilakan.
Yuk. Bapak Dr. Eri yang kami hormati, saudara sama kita, teman saya, Pak Bambang, yang sangat rajin untuk memakmurkan membantu masyarakat, para guru-guru yang hebat, apalagi ketua sekolah saya Pak hebat, Pak Yatin. Nah, tentu saja yang paling utama saya tercinta Ibu Nurani Faridah yang selalu bersama-sama saya. Ya, itu terus Pak. Ya, bersama-sama dari dulu dari mulai masuk kerja sampai hari ini ya terus bersama-sama terus. Dan kalau saya turun kemana saja selesai saja. Masih muda dulu tahu dan sekarang. Tentu saja para ibu-ibu wali murid yang berkenan hadir meluangkan waktu pada pagi hari ini. Di tengah-tengah kita dengan semua pasti banyak kesempatan. Hari ini judulnya luar biasa ini. Orang tua hebat, anak hebat. Jadi ini judulnya yang luar biasa nih Pak Dokter. Terus saya tiba-tiba ingat dia. Kira-kira tahun berapa ya? 90-an mungkin ya. Dan sekian anak saya paling nomor 2 itu masih SMP, mau SMA. Suatu saat saya sama istri saya bilang ini, Pak, saya mau bicara. Rupanya bapak kertas, tapi tidak boleh dipotong. Ini anak saya itu terdiam, sebetulnya namanya Daniarnya, ya, anaknya terdiam. Tetapi dia tiba-tiba bawa kertas, saya mau ngomong, ya protes semacam itu. Saya titip, sebenarnya 27 protes Pak, 27. Tapi janji papa mama nggak boleh potong. Udah ngomong 1, 2 baru. Saya baru ngomong, loh janji tadi papa mama nggak boleh potong ya. Salah satu di antaranya itu papa bilang, ya saya tahu papa sering ceramah, sering khotbah waktu itu pak saya masih ikut bapak. Tetapi kadang-kadang nggak enak banget didengar sama saya Pak. Saya berdua sama teman saya wanita di mall, ngapain Pak disebut setan ketiganya? Ngapain? Saya potong enak. Tadi saya mau top sih. Maksud saya kalau berdua saja di kamar yang ketiganya setan saya gitu tapi didengarnya dia tidak. Pokoknya itu kalau berduaan ketika setan pada itu saya di mall sama teman saya. Setan gimana Bapak kok sampai 3 itu kan gitu guys. Ya. Jadi banyak sekali protes. Setelah itu saya jelaskan. Maksud saya, kamu nggak boleh berduaan saja, nggak ada orang lain. Nanti ketiganya setan, oh itu ya Bapak. Itu satu. Yang lagi menyakitkan gini. Saya, bapak mama sering nanya, saya sudah belajar ya, nanti dia juara gini. Emangnya saya tanpa itu nggak belajar. Bapak mama sering muji orang juara 1. Sakit saya. Jadi saya ingin sekali, jadi rupanya anak itu punya hak protes itu kadang-kadang kita sendiri juga kaget. Jadi maksudnya anak itu boleh jangan muji anak orang lain. Ya. Kemudian sekolah di samping saya Pak. Jadi sekolah rumah saya dinas, komplek BRI. Sekolah itu BRI punya sekolah. Ya, sekolahnya di samping saya dihubungkan di juara 1 siapa dia enggak.
Dia protes itu, kenapa kok dipuji orang lain, anaknya nggak pernah dipuji. Emangnya saya juga nggak pengen juara satu, gitu loh Pak. Nah, dari sini ternyata memang ada gap komunikasi antara orang tua dan anak. Ini satu. Semenjak itu saya hati-hati sekali kalau saya bicara, saya ajak berdua atau nggak bisa seketika pluk gitu ya, nggak nyambung. Ibaratnya kalau telepon itu Pak ya, kalau zaman dulu kan ada telepon kita kan selalu telepon kita fix telepon ya, bukan lagi mobile phone ya. Itu kan telepon kan harus area kodenya dulu, baru nomor teleponnya kan. Tapi kalau kita langsung telepon nomornya nggak ada area kodenya kan nggak nyambung Pak. Jadi kita sama-sama area kodenya dulu. Ya, satu bahasa dulu apa yang akan kita bicarakan sehingga anak itu nyambung juga. Nah, saya minta juga kita ini sebagai orang tua, saya sebagai orang tua, bapak ibu semuanya, dan anak saya sudah besar, sekarang menjadi merasa hebat, momen cucu juga. Untuk saya yang paling besar itu kelas 3 SMP, ya sudah pinter. Jadi kalau ngomong kalau nggak hati-hati juga lebih kritis sama anak-anak sekarang. Ya. Jadi kalau tanya itu lebih banyak. Kita tanya lebih banyak tanyanya daripada jawabnya. Jadi kita malah balik sendiri. Jadi saya juga kadang-kadang karena dia kan bahannya banyak. Apalagi jargon-jargon anak sekarang kan banyak sekali. Ya. Saya baru tahu jargon kadang-kadang saya tanya istri saya, apa sih maksudnya? Kalau tanya kan saya yang Quran lah udah apa namanya Pak? Kalau tinggal itu namanya apa? Uno pokoknya. Apa yang saya bicara nih, kamu tuh enak nih sekolah pakai mobil zaman papa dulu naik sepeda. Ini kan nggak nyambung ini. Itu papa naik sepeda. Papa dulu anaknya petani naik sepeda nggak apa-apa. Saya anaknya papa mau naik sepeda hari ini ya. Jadi memang nggak nyambung kalau nggak kita komunikasi itu. Tetapi ya tidak definisi kalau orang tua hebat, anak hebat enggak begitu juga. Kadang-kadang anak kiai pun anaknya juga enggak seperti harapan dari orang tua. Ya, apalagi sekarang ini ibu-ibu ya, terutama nih banyak ibu ya bapak, supaya saya rajin ketemu dengan bapak ya, kalau menggabung cucunya ya, dan anaknya lagi cucunya ya. Ya. Pergaulannya ini sudah bukan lagi dengan lingkungan yang kasat mata ini sudah melihat lihat gadget yang segala macam nggak terbatas ilmunya. Kalau kita ngomong salah, dicek Google, udah langsung kita klik bukan udah. Jadi kita nggak bisa lagi ngomong zaman dulu ngomong A B nggak bisa. Mereka pintar sekali anak. Inilah tantangan kita sebagai orang tua. Bagaimana anak-anak itu suatu saat menjadi kurota ayu. Oleh karena itu, saya beruntung sekali anak-anak saya ini semua cucu saya berada. Cucu saya semua di atas yang mengutamakan adab. Jadi menurut hemat saya, adab ini adalah kunci daripada keberhasilan anak. Saya akan berikan bayangan Bapak. Andaikan orang tua punya anak, orang tuanya kaya raya, ya si A, dari contoh si A, kaya raya. Tapi anaknya itu pulangnya malam, belajar nggak pernah, main ke sana kemari. Kira-kira orang tua punya harapan nggak masa depan anaknya? Punya masa depan nggak? Ketar-ketir nggak ke depan anaknya? Pasti ketar-ketir betul nggak? Jadi alasan ini justru bagaimana kita ini mendidik anak ini kan sudah akhlaknya baik, insya Allah semuanya ikut aja. Udah. Saya tinggal saja dulu di kampung sini, keturunan di sini. Orang tua pokoknya tahunya kalau kamu nggak sholat bisa, kalau kamu berbuat ini neraka, bisa tahunya neraka surga aja sudah. Jadi kita ini bukan karena takut orang tua, tapi itu takut neraka surga aja. Itu betul deh. Ya. Bohong neraka.
udah bayangan kita neraka aja bayangan. Ya, tapi dulu dia so simple gitu ya bayangannya. Ya. Menurut hemat saya, Al-Azhar ini adalah tempat pendidikan yang luar biasa. Saya punya teman, punya saudara, dulu anaknya sekolah Al-Azhar sampai SD, Pak. Begitu SMP pindah sekolah non Al-Azhar. Waktu sampai SD itu waktu ada tamu dia datang lagi ikut cium tangan, ya pokoknya sopan banget. Begitu sudah pindah itu berubah semua. Padahal cuma 2-3 tahun aja. Akhirnya kembali lagi ke Al-Azhar lagi, berubah lagi ceritanya. Ya ini saya bukan memuji Al-Azhar ya, tetapi dia sendiri kenyataan. Jadi Bapak Ibu mempercayakan putra putrinya seperti Al-Azhar ini, insya Allah kamu utamakan pendidikan itu di takwa akhlak mulia. Kalau Bapak Ibu ngikutin dari mulai pagi sampai sore hari, kegiatannya itu memang akhlak yang paling banyak. Ya, di sini langsung sama-sama ziarah sama Master Eko ini. Bagaimana? Ayo baris, ayo baca doa, kemudian memuji misalnya anak-anak Al-Azhar hebat. Dan pokoknya sifatnya kata-kata yang bagus-bagus semuanya. Ya, nggak ada lagi kata-kata jelek apalagi maaf kasih banyak bisu. Saya sangat melarang kalau ada kalimat-kalimat yang tidak bagus. Ya, saya tuh terang aja, saya ini pembina sekolah lain juga, Pak. Saya ini termasuk anggota pembina sekolah Binoto yang kondisinya hari ini seperti itu. Dulu itu suatu luar biasa, tapi hari ini nggak laku, karena aman. Ya, karena aman. Jadi mari kita bangun semua sekolah kita ini adalah moga-moga mendidik akhlak yang bagus. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di brosur kita ini, ya visi kita ini satu takwa, dua akhlak mulia. Sebenarnya kan kalau kita sebut takwa semua lengkap sebetulnya Pak ya. Tapi untuk menyangatkan takwa akhlak mulia, baru cerdas. Ya, akal mulia, cerdas. Yang terakhir sehat. Inilah sebetulnya human capital manusia. Nah, jadi human capital manusia ini yang tiga ini aja sebetulnya. Satu ada fisiknya sehat, ya sehat dari batin ya, jadi sehatnya. Kedua, spiritnya ini juga sehat juga. Otaknya sehat. Kalau tiga-tiga sehat, sudah. Ini Amerika ini bisa anggap ini kakinya ini. Kalau satu saja otaknya dengan betul, salah satu kaki ini guling. Ya. Jadi kalau misalnya saya lihat begini. Nah, ini otaknya, ini fisiknya, ini spiritnya. Ya. Kalau salah satu ini patah, ya atau enggak imbang, boleh itu. Jadi tiga-tiganya harus imbang. Ya, kami ikuti terus ini sudah. Ya, bagaimana supaya ini menjadi kebiasaan? Nah ini saya. Jadi pembangunan kami ini pendidikan ini, kami bangun kebiasaan. Ya, supaya anak-anak terbiasa sopan, santun dan sebagainya. Ya. Moga-moga dengan kebiasaan yang baik ini, Pak Ustaz, ya nanti insya Allah akan menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, ya anak-anak yang sehat, anak yang cerdas. Nah, kesehatan ini kita bangun tempat-tempat olahraga dan sebagainya. Kira-kira demikian, Pak Ustaz, dari saya terima kasih atas kehadiran Pak Dr. Eri yang insya Allah nanti akan memberikan keterangan kepada kita semuanya. Dan sekali lagi kami sebagai tuan rumah ada kekurangan-kekurangannya mohon dimaafkan. Semoga Allah meridhoi niat baik kita semuanya dan kemudian. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
debat yang akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari moderator kita. Beliau adalah Bapak Bambang Haryanto AMD, tempat tanggal lahir Sragen 19 September 1969. Moto hidup beliau adalah hidup sukses dan bahagia. Riwayat pendidikan SD Kebun Romo 1 Sragen, SMP Muhammadiyah 1 Sragen, SMA Negeri 1 Gondang, dan Akademi Pariwisata Surakarta. Riwayat pekerjaan General Manager Marketing di perusahaan importir, dan aktivitas saat ini yaitu pengusaha di bidang otomotif, owner minimarket, owner warung makan, usaha dan produksi snack, roti, kue, dan minuman rempah, owner Raja Snack, owner Bambang Property, dan konsultan terkait masalah hidup, jodoh, karir, bisnis, rumah tangga, dan juga hutang. Mari kita sambut moderator kita pada pagi hari ini. Kami persilakan Bapak Bambang Haryanto. Ya, terima kasih. Masih semangat Ibu-ibu? Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mau ngasih pantun dulu supaya semangat. Ikan tongkol dimakan kurang-kurang, siripnya putih hilang ikonnya. Kepada protokol pembawa acara, terima kasih atas waktunya. Yang kedua, mengikat koran dengan tali, warnanya putih dari Kendari. Sebelum acara ini kita mulai, terima kasih sudah datang kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini terima kasih sekali untuk undangannya bagi Bapak Ibu sekalian, bisa meluangkan waktu yang luar biasa karena memang anak putra putri kita itu perlu difokus nih dalam arti dukungan. Jadi saya mau izin, saya keluar dulu sebentar, jangan nanti saya salah lagi. Assalamualaikum. Ya, saya lanjutkan kembali. Topiknya karena luar biasa sekali. Jadi orang tua hebat, anak hebat. Juga mendatangkan beliau yang luar biasa. Ini Dr. Eli Prasetya. Jadi backgroundnya ada beberapa ini yang saya catatan di tangan saya. Beliau juga punya pondok pesantren Baitul Ilmi, juga di Darul Quran juga nih. Terus magang di JIH, dosen Fakultas Psikologi UNIP. Terus selanjutnya konselor pada perlindungan anak Indonesia, juga penulis buku, motivator nasional, juga pernah di acara Kick di Metro TV dalam undangan podcast Deddy Corbuzier, itu terbesar ya. Terus juga punya anak asuh sekitar 424 di pondok Baitul Ilmi. Jadi tadi sempat ngobrol di ruangan santai, beliau menceritakan luar biasa. Saya tanya beliau yang beliau handle ini yang diamanai putra-putra yang catat gitu. Jadi luar biasa, gaji beliau ini istilahnya full untuk anak-anak yang catat seperti itu. Makanya Bapak Ibu bersyukur punya putra-putri yang sehat, perlu didukung, dimotivasi supaya seperti yang topik ada di sini. Jadi orang tua hebat, anak hebat. Jadi sekolahan sudah bagus, tadi dipaparkan oleh beliau Pak Sarwono, programnya bagus mengenai etika, akhlak dan sebagainya. Tapi tentunya orang tua di rumah juga berperan penting untuk mendidik anak, karena karakter anak itu terbentuk jadi dari orang tua juga. Apa yang dikatakan anak, Bapak Ibu sekalian itu akan direkam oleh anak-anak kita. Makanya hati-hati dalam hal mengucap, berperilaku. Untuk menghemat waktu, Ustaz, Tadi yang
bocor waktunya kira-kira 11.30 sampai 11.40 nih. Nanti ada sesi tanya jawab sebentar gitu nih. Jadi marilah kita sambut luar biasa. Beliau juga menyempatkan waktu di sini pada kesibukan luar biasa. Kita sambut Ustadz Dr. Mary Prasetyo. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih telah waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang sangat saya banggakan, saya hormati tentunya seluruh keluarga besar Al-Azhar Sragen. Bagi yang pertama kali Dewan Pembina, Ketua Dewan Pembina, kemudian Mas Hasim, para guru, kemudian kepala sekolah, kemudian juga wali-wali santri yang tentunya sudah rawuh dalam tempat ini yang saya tidak mungkin bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah, secara pribadi saya boleh mengucapkan banyak terima kasih karena banyak yang diundang, namun mungkin sedikit yang peduli. Tidak ada yang kebetulan, insya Allah semakin ditambahkan kemudian oleh Allah SWT, karena kita sama-sama kan bicara tentang majelis ilmu, bagaimana mengasuh anak dan adabnya seperti itu sehingga menjadikan anak kita menjadi anak yang hebat orang maupun kita, insya Allah. Atas rasanya kita bersyukur kepada Allah karena pagi tadi saya mampir ke rumah sakit, bor rumah sakit saya itu Bapak sudah mencapai 52% kembali. Jadi artinya banyak pasien-pasien sekarang yang kembali tertolong ini. Dan kita bersyukur kepada Allah kali ini saya bisa melihat penyanyian dalam keadaan sehat walafiat tak kurang satu apapun. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan saya dan dengan semuanya kelak akan mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah nanti. Allahumma. Apa kabar ayah bunda semuanya? Sehat? Ya, sebelum dimulai saya selalu minta di mana tempatku ada syaratnya. Syaratnya Pak Ustaz, syaratnya mau saya tanya aja, apakah di sini di masjid ini duduk di sini kalau keadaan sadar atau tidak sekarang? Yakin ya? Baik. Tolong tirukan definisi sadar menurut ilmu psikologi. Siap ya? Ya, pakai gerak tangan biar kayak sudah 3 benar ini ya. Sadar adalah nomor 1, 2, 3. Sadar menyatunya badan dengan pikiran. Bareng sama saya. 1, 2, 3. Sadar adalah menyatunya badan dengan pikiran. Kalau di definisi atau arti sadar itu menyatunya apa? Badan dengan pikiran. Sekarang tolong jawab jujur pertanyaan saya. Saya percaya badan jenengan ada di sini bersama-sama saya, betul? Tapi saya tidak yakin 100% pikiran jenengan ada di sini bersama-sama saya, betul? Lu kok betul jenengan bersama? Tadi saya tanya sadar, ya yakin, sadar itu sepele ya. Maka kadang orang bikin surat ini ditandatangani dalam keadaan sadar tidak langsung. Nah sadar itu menyatunya badan dengan pikiran seperti itu. Nah saya khawatir ada yang badannya di sini mungkin pikirannya berjemuran mobil, lampu mobil. Jadi orang yang sadar itu orang yang mampu meletakkan di mana badan berada, di situ juga pikiran harus berada. Sebab apa? Kita kasih 4 huruf, saya belum masuk materi ya. A, B, C, dan D. Itu Allah, maka menempati huruf yang pertama. Manusia itu menempati huruf yang kedua. Birds, Bravo, lahir. Silakan isi dunia ini, silakan. saya tinggalkan dulu. Yang keempat apa? Death, meninggal, delta. Allah izinkan manusia lahir berproses sampai mengalami kematian. Nah, saya meninggalkan satu huruf apa ini tadi? C. C itu artinya apa? Choice. Charlie. Life is choice. Hidup itu pilihan. Kita dari bangun tidur sudah dihadapkan pada banyak pilihan. Jangan bangun tidur mau jogging silakan, mau masak monggo, mau sholat monggo, mau tidur lagi pun monggo. Resiko tanggung. Jangan tadi mau datang ke sini pun pilihan. Berangkat apa enggak? Ya itu pilihan. Nyatanya banyak yang memilih tidak berangkat. Ya. Nih, kemudian habis ini mau masak apa, tidak kemana, nanti sore jam tidur jam berapa itu pilihan.
Namun sayangnya banyak di antara kita ini memilih dalam keadaan tidak sadar. Akhirnya muncul masalah. Saya kasih contoh ya, kita duduk di teras bersama keluarga tercinta. Tetangga samping rumah kita ini beli kendaraan baru dari dealer. Ada yang panas hatinya. Jauh di sini nggak ada bedanya maksudnya ya. Kemudian dealer tanya DP yang murah, senang hatinya. Turun kendaraan baru karena nggak berpikir panjang gara-gara emosi, gengsi. Maka 3 bulan yang akan datang kita akan muncul masalah. Karena apa? Kita memilih dalam keadaan tidak sadar. Jadi kalau hidup itu pilihan, pilih dengan cara sadar sesadar-sadarnya. Sehingga masalah itu sebenarnya datang bukan atas izin Allah, atas izin kita, Allah yang memberikan ridhonya. Jadi tolong diingat-ingat. Jadi masalah itu datang atas izin kita, karena kita salah memilih seperti itu. Memilih dalam keadaan tidak sadar. Itu ilmu psikologi seperti ini. Coba Anda sudah sadar belum sekarang? Saya sama Pak Bapak selesai sholat dari masjid. Ada anjing dilati kakinya. Najis nama apa? Najis ya. Dipikir ya. Jadi ini soal psikologi. Saya sama Pak Bama sholat dari masjid. Ada anjing dilati kakinya. Lah anjing itu dilati kakinya, bukan kaki saya. Ini salah satu soal psikotes untuk menunjukkan yang sadar atau tidak. Ini hati-hati. Sama pemirsa. Nah, bukan yang saya ucap kebetulan yang dihadapi ini psikolog. Jadi saya hanya menguji tingkat kesadaran dengan tolong hati-hati. Pokoknya pesan saya dimanapun tempat itu, tolong dimana badanmu berada, di situ juga pikiranmu berada. Tes nantinya nanti. Ini. Jadi ini tips sehat, tips bahagia. Nyenangan karena tidak bahagia itu apa? Karena pikirannya dibiarkan lepas dari badannya nyenangan. Sehingga identik nyenangan mau bahagia itu pertama macam-macam pelanggan seperti itu. Kata ya. Oke. Baik, kita akan mulai masuk ke materi yang kita saya. Saya cukup prihatin ya. Kebetulan saya juga termasuk salah satu konselor di perlindungan anak. Saya pernah mengikuti rapat kurang lebih di bulan November. Itu di Solo Raya. Ini siswa yang hamil itu mencapai 74 siswa selama masa pandemi Covid. Jadi 4 siswa SD, 44 siswa SMP, sisanya SMA. Jadi yang tertingginya adalah SMP. Ingat-ingat ya, tertingginya apa? SMP, bukan SD, bukan SMA. Jadi tren ini bergeser ke pra-remaja. Jadi anak-anak yang belum punya pegangan yang kuat, belum remaja, itu apalagi bergeser dari anak-anak ke remaja atau pra-remaja ini bahaya sekali. Karena selama pandemi, anak-anak banyak menggunakan benda ini. Ini yang akhirnya banyak disalahgunakan seperti itu. Kemudian yang kedua, kita melihat ada 1.300 foto atau video telanjang di Solo Raya ini. Coba Mas, putarkan beritanya Metro TV kemarin itu Mas. Jadi di Metro TV ini menyiarkan di Solo Raya ini ada 1.300 foto yang ditemukan Baris Krim Polri. Ini yang menyebabkan dari permohonan itu kemarin kawan riset seperti itu. Pemirsa, modus baru kejahatan terhadap anak lewat media sosial diungkap oleh Baris Krim Polri lewat modus yang dikenal dengan istilah grooming. Pelaku berupaya mendapatkan foto maupun video anak saat melakukan kegiatan yang diperintahkan pelaku. Ani Rami akan menjelaskan kepada Anda mengenai apa itu grooming dan bagaimana cara orang tua juga modus kejahatan yang terjadi terhadap anak-anak mereka dalam segmen fact check berikut ini. Ani, silakan. Oh ya, dan juga pemirsa, ada 1.300 foto dan video anak tanpa busana yang ditemukan Baris Krim Polri. Supaya tidak banyak muatannya, ini grooming namanya. Grooming kasus yang baru yang kami presentasikan saat kemarin kami rapat koordinasi di beberapa pejabat-pejabat terkait yang mengambil keputusan ini. Grooming namanya. Nah, grooming ini sekarang banyak terjadi. Kemarin saya ambil contoh, saat kita tangkap tangan langsung. Jadi ada SMP itu yang bikin grup WA, grup WhatsApp, itu syaratnya apa? Harus foto dalam keadaan telanjang. Ini. Jadi ini di luar sepengetahuan orang tua. Jadi handphone anak yang dikunci itu ternyata ada grup WA, salah satu di antara mereka syaratnya harus telanjang. Kemudian yang kedua, kami mendapati juga anak yang sudah kenal lawan jenis, laki-laki karena perempuan karena laki-laki, mereka itu minta video call itu sama-sama dalam keadaan telanjang. Nah, hati-hati ya, ini namanya grooming, nanti yang kita bahas ini. Kemudian yang kedua, saya mau tunjukkan ada pasal baru perundungan, pasal baru bullying yang akan diterapkan. Jadi meskipun statusnya itu masih pelajar, kalau benar-benar terdapat membuli, itu bisa dikenakan sanksi pidana. Sekarang ini ada pasal namanya pasal perundungan, dan ini sudah kami terapkan di Solo kemarin. Jadi meskipun statusnya masih pelajar, kalau benar-benar membuli temannya, itu ternyata bisa dikenakan sanksi pidana. Kita lihat videonya sebentar. Ini anak perempuan ini dibully sama temannya. Dia dipukul. Nah, ini dipukul sama terus ada yang jalan meludahi. Itu meludahi.
ditangkap seperti itu. Pelajar kami jemput juga di sekolahnya seperti itu. Nah ini nanti akan kita bahas juga bullying. Maka nyuruh saya ya, kasus bullying ini kemarin tanggal 20 November Pak Bambang kami melakukan riset. Kami melakukan riset melibatkan 1.500 siswa di Solo Raya. Jadi pertanyaan kami, angket yang kami sebar itu kami bertanya seperti ini. Adakah di kelas kalian yang merasa dirinya berkuasa, suka mengintimidasi atau sampai suka memberikan ngompas temannya? Rata-rata mereka itu menjawab ada. Bahkan kami mendapati satu video yang tertangkap tangan oleh teman kelasnya. Jadi anak ini benar-benar tidak mau masuk sekolah, dipindahkan sekolah tidak mau karena dibeli sama teman dalam satu kelasnya. Coba putarkan sebentar. Nah ini kejadiannya ya. Dia dipukul dari belakang, pukul dari depan. Nah, saya potong karena nanti ada kaki yang sampai ke muka. Jadi kejadian ini di luar sekolah para guru biasanya saat jam istirahat atau saat pulang sekolah. Jadi bagaimana anak-anak sekarang bisa tenang dalam belajar kalau di dalam kelas mereka naik kelompok-kelompok seperti ini. Nah ini saya potong kemas karena waktu yang diberikan ke saya nggak panjang. Jadi saya akan cari tahu, kita akan cari tahu ya, kita akan diskusikan apa penyebabnya kok tokoh-tokoh bullying ini merajalela di tiap kelas ada itu kenapa? Ini menurut pendapat kami para psikiater, para psikolog menyimpulkan itu diakibatkan karena pola asuh yang salah dari orang tua kepada anak yang jadi pelaku bullying. Jadi bukan mutlak salahnya anak, tapi terjadi karena pola asuh yang salah dari orang tua kepada anak. Nah, model atau bentuk pola asuh yang salah yang semacam apa yang berpeluang menjadikan anak-anak tokoh pembuli? Yang pertama, yang mau saya sampaikan pada penjenengan yaitu kebiasaan membanding-bandingkan anak. Ini hati-hati, dampaknya mengerikan sekali untuk anak-anak. Sebelum saya jelaskan dampaknya, saya kasih contoh diri saya mawon ya. Alhamdulillah, saya semenjak umur 2 bulan itu sudah yatim. Jadi wajah bapak saya kayak apa itu demi Allah saya nggak tahu, karena bapak saya itu meninggal karena kecelakaan. Nah singkat cerita, ibu saya itu menikah lagi sama bapak tiri saya. Nah bapak tiri saya itu ketika menikah sama ibu statusnya seorang budak. Beliau saat itu ngasuh anak gawat yang semuanya nggak sedikit, yaitu 5. Ya, orang dulu banyak anak banyak rezeki katanya kan seperti itu. Nah patutan sama ibu 1 Pak, jadi 6 sama saya 1, 7 semuanya. Nah sampai dengan masuk 4 SD, saya tidak pernah tahu kalau itu bapak tiri saya. Karena apa begitu sayangnya bapak sama saya. Tidak pernah kasar, tidak pernah membentak, tidak pernah memukul. Kalau orang Jawa ketika itu ngemulit, gemati. Nah tapi ada kejadian saat saya kelas 4 SD sore hari, saya kedatangan teman-teman untuk bermain di halaman rumah kami. Kami itu bermain petak umpet, kalau bahasa kami itu namanya delian. Kalau kita bersuara bahasa kita, delian atau jentungan. Nah saya jaga 1, 2 teman-teman saling mengumpet. Nah teman saya Pak Bambang ketika ngumpet itu injak-injak tanaman yang pagi kami bapak tanam. Ya rupanya kecewa kan bapak saya, tidak mungkin juga menegur anaknya orang. Saya kena ditanya, padahal pelakunya bukan saya. Bapak itu ketika apa tuh? Delon tanduran esok mau tak tandur lainnya kabeh ambruk kabeh. Kowe iki piye to? Mbok koyo anakku kae lho. Nek anakku kae apa sing ra bener ngono iki bener nek kowe iki ra iso. Nah di sini ada kata nek anakku kae, kuwi iso nek aku ra iso seperti itu. Sebenarnya saat itu saya tidak merespon istimewa gitu ya. Saya anggap ini ketika orang kecewa saja. Nah saat saya mandi sore itu saya renungkan. Tadi kok bapak ngendiko aku ora koyo anak bapak memang aku jane nek iso kok gitu kan. Tanda tanya besar di otak saya. Akhirnya saya beranikan diri tanya ke almarhum Mbak saya itu jalan kaki. Lumayan jauh itu, saya ingat umumnya berani sungai, Pak Tamarin itu baru nyampe. Dan saya tanya citanya sama si Mbak, ngopo ya itu kan kerja pelan sisan. Mbak aku nanya, ngopo le? Tadi bapak itu kok ndiko aku ora koyo anake bapak, memang aku anake sapa to, Mbak? Si Mbak itu marah karena merasa cucunya kan disakiti kan. Lu ngopo kok bapakku ngopo koyo ngono marah. Kok sing Mbak aku ndiko to, Mbak? Tak ceritain dulu akhirnya. Saat saya bercerita ini, si Mbak itu meneteskan air mata. Si Mbak nangis nih, saya pegang punanya. Ora le, si Mbak bohong, si Mbak nangis. Nah kemudian akhirnya si Mbak saya jujur ya wes kali. Karena gue ngoyak terus, karena gue tampar terus tak ceritanya. Sing ning omahku kae, kuwi bapak tiri. Lah bapak kandungku di mana, Pak? Bapakku wis meninggal saat kamu umur 2 bulan. Sesuk tak ziarah kubur ning bapakku ya. Saya kalau sama si Mbak kan nangis. Yang saya ya, dari cerita yang saya sampaikan ini bukan kok niat saya menjatuhkan harkat martabat bapak tiri saya di depan Allah, dapatnya tidak sama sekali. Kalian sama atau sama dengan kan? Kalau bapak saya itu sayang sama saya. Bahkan ketika ngendiko itu tidak marah, dia itu wajahnya itu biasa.
Tapi nyun sewu, cara beliau membanding-bandingkan saya sama anaknya bapak, detik ini pun peristiwa ini masih saya ingat. Dan yang latar belakang saya kenapa sampai sekolah kedokteran. Dan Allah kabulkan. Ternyata dari dizolimi atau terzolimi seperti itu. Dan yang membuat saya takjub, yang membuat saya heran, apa yang saya terima dari bapak itu ternyata banyak dilakukan orang tua di zaman modern seperti itu. Dan kalau bapak saya silakan evaluasi kalimat saya. Kira-kira jangan pernah ucapkan kalimat seperti kata anak-anak. Dek, mbok kamu kayak kakakmu. Kak, mbok kamu kayak adikmu, ayo jujur. Pernah gak kita ucapkan? Iya. Saya tahu tujuannya menjadi baik supaya anak kita berubah, betul kan? Tapi mari kita telah bersama-sama ya. Siapapun makhluk manusia itu kalau dibandingkan pasti gak terima. Jangankan anak-anak. Coba misalnya garwonya dengan suami jalan tinggal seperti ini. Bu, kok ibu kayak bojone kae. Kira-kira geger-geger pada rumah tangga. Oh iya, spell wong ana Pak ngajak lawan bisa jadi. Karena jangan akan ngamuk seperti itu. Masih beruntung anak-anak kita. Anak-anak kita ini paling rengat remuk, joprat jabut seperti itu. Tapi pertumbuhan psikologi ini yang berbahaya. Karena dia mudah marah, mudah kecewa dan sebagainya. Ini dari waktu ke waktu polemiknya semakin bertambah. Apa sih yang dirasakan anak ketika yang mengatakan J, kok kamu kayak kakak? Yang pertama, di alam motorik atau di otak anak kita ini mendapat bunda lebih sayang sama kakak atau ketimbangan. Dia keluar. Ini bad mood yang pertama kali orang tua ciptakan sendiri kepada anaknya. Dan jangan tahu hukum sebab akibat. Kalau jangan tidak pernah memberikan apresiasi atau penghargaan kepada anak, maka hukumnya genti anak tidak akan pernah menghargai jenengan. Dan inilah cikal bakal lahirnya sak kecap demi sekecap, atau orang mengatakan anak berani berdebat sama orang tua itu berasal dari ini karena orang tua tidak pernah memberikan penghargaan. Ini yang pertama. Yang kedua, saat yang mengatakan Dek, kok kamu kayak kakakmu, apa yang ada di otak anak kita? Dia seperti mendapatkan punishment atau hukuman. Dia dihukum sama ibunya dengan kalimat. Saat itu dia merasa bahwa dia rada bolo, rada kocok, karena ibunya lebih sayang sama kakaknya ketimbang diri. Nah, nyon saya padahal yang negatif-negatif seperti ini itu gampang ditiru sama anak. Silakan, minan persani kalau nggak percaya. Anak di masa usia golden age itu ketika kecewa sama temannya, itu dengan mudah mengucapkan kalimat serupa apa yang dia terima dari orang tuanya. Contohnya seperti apa ya? Yo, rasa dibolo yo, yo, rasa dikocok yo. Pernah nggak jarang mendengarkan anak-anak mengucapkan kalimat seperti itu? Inilah riwayat lahirnya bullying. Jadi tokoh bullying, tokoh pembuli itu psikisnya sakit. Dia mendapatkan frekuensi dibanding-bandingkan itu jauh lebih sering, lebih banyak daripada anak yang tidak pernah mendapatkan perlakuan dibanding-bandingkan. Itu riset yang kami lakukan seperti itu. Maka saya sama dengan semuanya, tolong ya, semarah apapun, sejegal apapun, secapek apapun, selelah apapun, stop. Jangan suka membanding-bandingkan anak. Pertimbangannya apa? Ada 3. Yang pertama, tolong ingat, saudara sekandung, saudara kembar mirip identik sekalipun, itu belum tentu potensi dan karakternya sama. Jadi anak kita itu tidak pernah bisa jadi siapapun. Dia akan jadi dirinya sendiri dengan beberapa kelemahan dan kelebihan yang Allah berikan pada anak-anak kita. Dan yang kedua, pertimbangannya nyuwun sewu, mulut kita, lisan kita ini lebih tajam daripada pedang, lebih tajam daripada silet. Coba kalau nggak percaya, suatu saat jenengan sowan ke bapak atau ibu jenengan, tiba-tiba bapak atau ibu jenengan ketika seperti ini, Dok, mbok kowe kaya Mbak Yu kan lho. Mbak Yu kan sukses, orang kaya kowe kok kowe ngurus wong terus sampai kapan kowe kaya ngene iki? Yang sewu, meskipun kakak jenengan tidak ada di situ, derajatnya sudah dibedakan sama orang tua jenengan. Jadi jangan akan jaga jarak dengan kakak jenengan. Yang kedua, kalimat orang tua ini ke jenengan itu minggat membuat luka batin tersendiri bagi anaknya. Seperti itu. Jadi maka tolong, meskipun kita nanti sudah punya cucu, punya anak mantu dan sebagainya, tolong jangan suka dibanding-bandingkan karena mereka akan semakin melawan yang anaknya. Dan yang ketiga, kalau yang mau tahu, mendidik anak terlalu keras di zaman sekarang itu tidak perlu dicubit, tidak perlu dibentak, tidak perlu dipukul. Dengan membanding-bandingkan anak ini sudah menjadikan luka batin pada anak-anak zaman sekarang ini, maka dia akan semakin melawan. Pirsa yang melihat. Jadi ini kadang yang sepele tapi yang tidak pernah sadar, tapi dampaknya, pengaruhnya besar sekali untuk anak-anak. Ini fungsinya parenting pada hari ini. Jadi yang mungkin jenengan itu pernah memberikan pada anak-anak, tapi ternyata pengaruhnya besar. Nyun sewu ya. Kalau yang saya bina itu anaknya manuk-manuk mengerti, tapi begitu dia pulang ke rumah, tapi rumahnya itu membiasakan seperti ini, maka kami tidak bisa berjanji bullying itu bisa berhenti. Karena ibaratnya penyakit, akarnya itu ada di pola asuh, bukan pada anak.
tingkat degradasi moral anak yang tinggi di masa pandemi ini. Saya banyak melihat, Pak Bambang, nilai anak-anak di masa pandemi itu jauh lebih sempurna ketimbang sebelum masa pandemi. Iya. Jadi saya pernah melihat daftar nilai anak ya, itu di masa pandemi itu nomor absen 1 sampai dengan nomor absen terakhir itu 100 semua. Iya. Jadi kalau digawe ranking itu ranking siji kabeh. Gak mau ranking loro karena nilainya sempurna semuanya. Saya tanya sama guru, ini real kan? Real Pak. Berarti semua dapat nilai sempurna iya. Nah muncullah ide gagasan kami, para psikolog, psikiater, saya kumpulkan. Coba kita bantu ya. Kita bantu dinas pendidikan untuk kita lakukan riset dan kita nanti akan bikin laporan. Saat itu ya, kami sama teman-teman itu melakukan riset di 12 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 922. Kemudian kami menggandeng yang namanya Korwil, UPTJ Pendidikan Menikah, Pak Pengawas Penilai kami ajak. Pagi-pagi kami masuk ke ruang kelas. Saya sampaikan pengumuman pada anak-anak. Anak-anak, besok kalian masuk lagi, ini tak kasih buku, ya literasi, baca, nanti malam pelajari, besok ujian bersama-sama kami. Jangan lupa setelah dikoreksi, mintakan tanda tangan sama orang tua kalian dan kembalikanlah kepada kami. Siapa anak-anak? Siapa? Kemudian pagi hari kami datang, kami bagi soal pada anak-anak dan tidak lupa kami mengundang penilik dan pengawas. Nah mereka menggoni kami di ruang kelas. Mereka tidak tahu skenario kami, rencana kami. Kemudian kami matur sama mereka, Pak, Bu, ayo tinggalkan ruang kelas ini. Loh, katanya riset Pak Eri. Pak, kami tidak butuh nilainya. Lah butuh apanya Pak Eri? Adab atau attitude. Dari mana Pak Eri tahu nanti kalau ditinggalkan? Lihat Bapak Ibu, kami sudah pasang kamera CCTV. Ini. Jadi kita akan monitor mawon di ruang guru atau ruang kepala sekolah. Ini. Oh, ngaten. Mungkin yang bisa bayangkan ya. Kita baru 5 langkah keluar dari pintu kelas, terus ke pasar amjar kan ini. Tapi bukan yang mau saya bahas, karena saya berikan muatan psikologi, tekanan psikologi. Jadi mereka itu selama PJJ, pembelajaran jarak jauh kemarin, itu kan nilainya bagus-bagus. Nah karena kebiasaannya bagus, ini ketika bukan virtual lagi, tapi langsung tatap muka, mereka takut nilainya akan jelek, apalagi mau dikasih tahu sama orang tuanya. Jadi mungkin bisa menebak. Kami melihat dari layar monitor seperti ini, ternyata anak-anak itu apa? Jiplak, nyontek, curang, karena tekanan psikologi seperti itu. Dari 922 siswa yang kami teliti, yang membuat kami prihatin itu apa? Hanya 2 siswa yang jujur, 920 siswa tidak jujur. Dan orang tuanya bangga dapat anaknya dapat nilai sempurna ketika uji coba tatap muka dapat nilai sempurna. Tapi orang tuanya tidak tahu kalau dibohongi anak. Dan jangan tahu ilmu psikologi mengatakan apa? Sekali anak bohong sama orang tuanya dan tidak ketahuan, akan muncul kebohongan-kebohongan berikutnya. Itu ilmu psikologi. Silakan evaluasi apapun latar belakang pendidikan jenengan, apapun pekerjaan jenengan saat ini. Jika anak masih suka bohong sama jenengan, ada yang salah cara penjenengan mendidik anak. Silakan yang tahu jawabannya penjenengan bukan saya. Sebab apa? Saat beberapa waktu kami dengan penyuluhan sama dengan tim gugus tugas COVID, ya, ada wali murid itu pernah tanya sama saya, Pak, saya minta sekolah peduli sama kami. Lu maksudnya berikut. Ini saya dikasih waktu 3 hari untuk bayar sebanyak 800 berapa mas? 820.000. Ini hanya waktunya 3 hari Pak. Ekonomi kami guncang Pak. Ekonomi kami kacau. Karena itu mau bela wali murid. Nah kemudian kepala sekolah ambil baik. Bu, kalau saya boleh tahu bayar apa ini? Ini loh Bu, bayar ini. Kemudian kepala sekolah tanya sama wali murid yang lain. Adakah di antara wali murid yang datang ke sini juga dimintai pembayaran seperti ini? Mereka bingung. Enggak, itu aku enggak. Kemudian mereka jawab tidak Bu. Nah, kemudian diambillah kertas itu. Ini dapat dari mana Bu? Dari anak saya. Saya sering dapat seperti ini setiap 3 bulan saya dapat solo setiap 3 bulan. Panggillah anaknya sama guru BK. Mas, ini siapa yang bikin? Saya. Pakai stempel basah. Ya, jadi dia itu pesan stempel harganya 25.000. Tanda tangan kepala sekolah dipalsu dan sebagainya. Kemudian ditanya sama kepala sekolah, tujuanmu apa Mas? Habis saya kalau minta duit tidak pernah dikasih. Loh, kalau nanti minta duit dikasih mau beli apa toh Mas? Buat untuk apa sih? Buat gunanya apa? Saya mau beli knalpot untuk motor saya. Nah tujuannya beli knalpot. Nah ini tingkat kebohongan anak yang tinggi saat ini Bapak. Bahkan saya banyak melihat anak perempuan itu nggak bisa pergi dari rumah, dia kontak sama temannya, tolong jemput aku di rumah. Lah ngerti mama papai, ngerti api uminya, itu perginya sama anak perempuan.
Ingat, tidak semua doa anak itu mustajab di depan Gusti Allah. Kecuali apa sih? Waladun solihun. Kecuali anak yang solih maupun solihah. Bagaimana mungkin kita diwafatkan Allah, ternyata anak kita keadaan soleh maupun soleh, dia nggak bisa berikan syafaat untuk kita. Karena apa? Hari-harinya kami gorong tukang ngapus wong tua, kemudian sakit-sakit bisa kejam, apalagi maaf yang suka minum koper dan sebagainya. Hatinya kotor, ibaratnya sinar matahari nggak akan sembuh sampai ke bumi karena terhalang oleh awan. Jadi doa anak kita itu nggak bisa tembus ke arasy Allah. Karena apa? Anak kita belum dalam kategori soleh maupun soleh. Maka tolong belajar dari ini semuanya, ini ujian untuk kita. Pandemi ini menjadikan ujian untuk kita semuanya. Hargailah prosesnya. Meskipun anak kita ini dapat nilai yang kurang sempurna, tapi akhlaknya mulia, budi pekerjaan luhur itu puncak dari pendidikan. Kenapa kita nyekolahkan anak itu? Karena untuk akidah dan akhlaknya yang paling baik sesuai dengan subtema yang ditunjukkan kepada saya saat ini. Ini ujian dari sini. Mari saya kasih ciri-ciri ya. Anak kalau cenderung otak kiri seperti apa, otak kanan seperti apa, di masa depannya seperti apa. Karena anak kita ini punya sepasang otak, yaitu otak kiri dan otak kanan. Saya mau kasih ciri-ciri kalau anak cenderung di otak kiri cirinya seperti apa, dan kalau anak cenderung di otak kanan cirinya seperti apa. Saya awali dulu dari anak yang cenderung di otak kiri. Anak kalau cenderung di otak kiri, itu ciri yang bisa kita lihat. Yang pertama, diskomunikasi. Dia kehilangan huruf dalamnya, speak delay. Kemudian cedal atau celah. Saya sudah 18 tahun menjadi dokter, psikolog anak. Ketika saya lakukan psikodiagnostik, saya lakukan asesmen atau observasi. Orang-orang yang cedal atau celah itu ternyata IQ-nya di atas rata-rata manusia normal. Ya, saya kasih contoh tokoh Indonesia yang superior, jenius, siapa? Habibie. Dia cedal atau celah. Baca bukunya Albert Einstein, baca bukunya Thomas Alva Edison, ternyata cedal atau celah. Orang yang cedal atau celah, speak delay, ternyata punya kemampuan otak yang luar biasa. Yang kedua apa? Disfungsi, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nih, contoh kalau kita ajarkan anak pakai tangan kanan, kemudian nulis pakai tangan kanan, tapi nggak tahu kenapa naluri anak selalu nyaman pakai tangan kiri. Secara agama tidak sopan, tapi sebenarnya dia petunjuk semenjak lahir kalau dia cenderung di otak kiri. Kemudian yang ketiga apa? Hiperaktif. Jangan salah. Ini yang kami prihatinkan di banyak masyarakat salah mendefinisikan hiperaktif. Kalau anak nggak bisa diam, loncat kemana-mana, itu belum tentu hiperaktif. Itu aktif, bukan hiperaktif. Lah kalau hiperaktif yang benar seperti apa? Saat dia statis, saat dia diam, saat dia stagnan, seperti jalan video seperti ini. Amati, adakah anggota gerak atas berupa tangan atau anggota gerak bawah kaki itu refleks bergerak? Karena motorik harusnya yang menggerakkan. Contoh, saat guru menerangkan, dia menggunakan pulpen untuk bermain dan pulpennya jatuh, dia baru sadar oh pulpen itu jatuh. Itu namanya hiperaktif. Karena saat diam saja motorik harusnya bergerak. Tapi kalau anak nggak bisa diam, itu namanya aktif, bukan hiperaktif. Lah kalau otak kanan namanya apa? Slow learner. Slow itu lambat. Learn itu belajar, lemak-lemak, lelat-lelat, DDR dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Anak otak kanan itu kalau punya prestasi dalam belajar, kan aspek kognitifnya, dia mampu membaca, menghafal, mengingat, maka anak otak kanan dapat istilah pintar. Tapi kalau anak otak kiri itu ketika punya prestasi dalam belajar, maka disebut dengan istilah anak cerdas. Nah, pintar sama cerdas itu tidak sama. Kalau pintar itu cenderung di otak kanan, lah kalau cerdas cenderung di otak kiri. Nah Bapak Ibu, anak kita ini sepintar apapun ya, dia rankingnya bagus, prestasinya bagus, tapi nggak detail, dia nggak mengerti prosesnya. Nanti jalan masukan SMA akan kebentuk. Kenapa itu Pak? Di SMA ada tes bakat dan minat, tes penjurusan. Guru BK yang punya latar belakang psikologi. Kalau anak otak kanan itu asesmen akan dikatakan